Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya anak siswa kelas 4 hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar materi terakhir dari tipe pemantulan pada cermin dan alat optik. Adapun landasan spiritual dari materi kita kali ini adalah surat Al-Furqan ayat 45, di mana Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan kalau Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu." Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mempelajari sifat-sifat pemantulan pada cermin dan bagaimana penerapan sifat-sifat cahaya pada alat optik. Pemantulan pada cermin kita kenal 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Contoh dari cermin datar adalah cermin rias, kaca jendela, dan permukaan air yang tenang. Sedangkan pada cermin cekung contohnya pada bagian cekungan sendok, bagian dalam senter, dan bagian dalam lampu mobil. Dan cermin cembung contohnya pada bagian cembung sendok, kaca spion mobil, dan kaca yang ada di tikungan jalan. Sifat-sifat cermin datar. Bayangan pada cermin datar akan terbentuk bayangan yang tegak dan semu atau maya. Besar dan tinggi bayangan sama dengan besar dan tinggi benda sesungguhnya. Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan bagian kanan bayangan merupakan bagian kiri pada benda sebenarnya dan sebaliknya. Sifat bayangan pada cermin cembung. Cermin cembung bayangan akan tegak, ukuran bayangan lebih kecil, dan semu atau maya. Dan sifat bayangan pada cermin cekung dibagi menjadi 3 berdasarkan jaraknya. Yang pertama, jika jaraknya amat dekat, maka bayangan yang terbentuk tegak, lebih besar, dan maya. Jika jaraknya cukup jauh, maka bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan jika jaraknya jauh, maka bayangan yang terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Perbedaan bayangan semu atau maya merupakan bayangan yang tidak tampak pada cermin, sedangkan bayangan nyata merupakan bayangan yang tidak tampak pada cermin tetapi dapat ditangkap oleh layar. Nah, sekarang kita akan mempelajari penerapan sifat-sifat cahaya pada beberapa alat optik berikut. Mata kita tidak dapat melihat benda yang letaknya amat jauh maupun melihat benda-benda yang berukuran amat kecil. Oleh karena itu, manusia memerlukan alat bantu berupa alat-alat optik. Beberapa contoh alat optik yaitu periskop, lup, kacamata, dan kamera. Periskop. Periskop adalah alat optik sejenis teropong yang arah pandangnya dapat dibelokkan sehingga objek tidak harus berada di depan mata. Periskop digunakan pada kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut dari dalam kapal selam. Pada periskop sederhana terdapat 2 cermin datar. Cara kerja periskop adalah bayangan yang terbentuk pada cermin pertama dipantulkan ke cermin kedua. Dari cermin kedua inilah pengamat dapat mengamati benda. Yang kedua, lup. Lup merupakan alat optik yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Benda optik yang digunakan adalah lensa cembung. Yang ketiga, kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang berfungsi membantu penglihatan penderita rabun jauh dan rabun dekat. Benda optik yang dimanfaatkan pada kacamata adalah lensa. Kacamata penderita rabun jauh lensa cekung atau kacamata minus, sedangkan pada penderita rabun dekat menggunakan kacamata berlensa cembung atau kacamata plus. Yang keempat, kamera. Kamera merupakan alat optik yang berfungsi mengabadikan dan merekam peristiwa. Pada kamera terdapat lensa cembung yang berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk sehingga terbentuk bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Prinsip kerja kamera sama seperti prinsip kerja pada mata manusia.
Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran IPA di semester 1 ini. Semoga materi yang sudah kalian pelajari bermanfaat dan kalian tetap diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.